nama saya Erlangga Sinaga, yang merupakan korban dari penggusuran paksa, saya katakan paksa ini Pak, yang terjadi di Tanjung Banon, yang merusak tanaman saya di atas lahan saya, yang terjadi pada hari Jumat sekitar jam 10 lah itu. Saya pemilik lahan Pak di tahun 2016 ya. Betapa susahnya saya mengumpulkan rezeki untuk mendapatkan lahan. Yang namanya saya hidup di perantauan ini Bapak Ibu ya. Mendapatkan lahan, saya kumpulkan rezeki saya, dan dapatlah saya lahan di tahun 2016. Dan kemudian saya tanam pohon kelapa yang isinya pohon kelapa, dan mungkin ada berbagai macam jenisnya, ada beberapa pohon ya, yang bertujuan untuk yang bakal menjadi sumber penghasilan masa depan, masa tua, dan untuk menyekolahkan anak-anak kita ya. Saya rawat itu Bapak Ibu dari 2016 sampai 2025. Tanggal 1 terakhir saya merawat itu tanggal 1 hari Kamis. Saya masih menyemprot di situ Bapak Ibu. Tapi tanggal 2 di hari Jumat musnah seluruhnya. Betapa banyaknya Pak titik peluh saya di situ yang tumpah. Lelah saya sudah di situ. Keringat saya di situ semua. Bahkan darah saya sudah menetes di situ Bapak mengerjakan itu. Uang saya banyak habis. Jadi dengan 1 jam musnah seluruhnya. Jadi di sini Bapak, saya datang menghadap Bapak Ibu semuanya. Apa tanggapan Bapak Ibu terhadap saya yang selaku korban ini? Dan penggusuran paksa itu dilakukan oleh pihak Dipam. Dan alat yang dipakai adalah alat berat proyek. Jadi mohon penjelasan Bapak sebagai wali kota. Mungkin Bapak bagi kami, mohon Pak, apa tanggapan Bapak? Karena di sini pun saya Pak datang meminta pertanggungjawaban. Nah, hari ini saya mau berbicara soal yang disampaikan oleh Pak Sinaga. Pak Sinaga dapat lahan ini asal muasalnya tentu Bapak bisa jelaskan ke kita. Sebagai orang yang merantau, kata Pak tadi, saya dapat nih 2016. Dan setahu saya mekanisme dalam persoalan tim terpadu itu selalu dimulai dengan surat peringatan 1. Akan diteruskan dengan surat peringatan 2. Akan diteruskan dengan surat peringatan 3. 1, 2, 3 itu kalau sudah selesai maka akan dilakukan penggusuran. Kalau mekanisme itu dilakukan, sulit bagi kita untuk mengatakan itu paksa. Dan sudah ada tim juga khusus untuk di sana. KJ konsultan jasa yang menghitung berapa nilai kelayakan satu rumah, berapa nilai kelayakan tanah, berapa nilai kelayakan tumbuhan. Bagaimana mungkin harus dikatakan ini sebagai penggusuran paksa. Dan ini wilayah yang memang diplot untuk relokasi, untuk pemukiman, untuk transmigrasi, yang seperti awal-awal kami sampaikan saat kita turun bersama-sama. Sudah ada wilayah satunya, udah hampir selesai, udah selesai kalau nggak salah. Wilayah 2 sedang berproses pematangan lahan. Nah itu sebenarnya Pak Sinaga, pada saat tim terpadu turun, Bapak dapat melakukan klarifikasi sebelum muncul peringatan 1, peringatan 2 dan sebagainya. Nah itu yang kalau Bapak bertanya soal tanggapan saya soal penggusuran Rempang di Tanjung Banon, itulah penjelasan saya. Saya hakul yakin protap ini sudah dilalui. Hakul yakin itu yakin seyakin-yakinnya, bukan ainul yakin. Yakin ala kadar. Sebab setiap saat saya mengecek sudah dilakukan dengan mekanisme yang benar.
Sudah ada dan nilai-nilai atas apa yang telah Bapak tempati itu? Sudah ada dan nilai-nilai atas rumah yang ditempati oleh satu rumah itu? Ya, kalau untuk pertemuan hari ini sih buat saya pribadi tidak ada menemukan titik terang. Bahkan keluh kesah saya pun sepertinya nggak ada jawaban yang konkret ini buat saya. Makanya dengan jawabannya Pak Wali Kota, saya merasa belum memuaskan lah. Belum memuaskan. Nah, jadi saya kecewa dengan jawaban Pak Wali Kota tadi. Bang, abang domisili di Tanjung Banon atau seperti apa? Saya tinggal di Tanjung Banon loh. Domisili KTP Tanjung Banon? Iya, kakak KTP saya Tanjung Banon. Ya, kalau sikap saya akan tetap fokus pada pendirian saya, akan saya berusaha untuk mempertahankan hak saya. Tadi kan ada disarankan kalau ada mau pertemuan bahas soal nilai itu, abang mau itu? Kalau untuk pertemuan pembahasan nilai, Bang, saya belum mau karena sesuai dengan pendirian saya, kita sama rasa dengan warga Rempang, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Yang diperjuangkan masyarakat Rempang adalah akui hak kami, kembalikan hak kami. Makanya saya tetap bertahan. Berarti bukan ganti rugi yang abang minta ya? Bukan ganti rugi yang saya inginkan. Selanjutnya gimana bang? Ini kan abang pasti ada keluarga, ada tanggungan. Selanjutnya gimana? Ini kebun dari... Ya, kalau masalah keluarga dan tanggungan itu, Bang, masih kerjaan boleh dicari. Ya, untuk menghidupi keluarga saya masih ada kok pekerjaan yang bisa saya lakukan. Kelapa kemarin situ sudah mulai berbuah ya? Sebagian Pak sudah mulai berbuah. Ada berapa pokok bang? Adalah berapa belasan yang sudah mulai, ada yang sudah berbuah masih kecil titik ya, ada yang masih keluarkan mayang, mungkin karena posisinya tidak sama semua besarnya, mungkin ada yang masih kecil juga. Totalnya berapa pohon di sana bang, pohon kelapa? Kalau totalnya kemarin saya tanam itu 17 kali 13 baris, 17 baris kali 13 baris, dan ada mati berapa pohon, itulah 200 lebih lah. Kalau 13 kali 17 berarti 221 ya, 21 pohon, ada mati berapa pohon, 200 lebih. Kondisi sekarang berarti sekarang udah rata ya? Rata dengan bumi.